tanggal 21 Januari 2025, kami dari Polres Metro Jakarta Timur akan merilis hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HI selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut, dan kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami. Ya. Untuk MCN sendiri sudah mengajar berapa lama di situ, Pak, di pondok pesantren itu, dan kemudian apakah cuma ada 3 korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut, sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban di kasus yang sama, atau sudah pernah juga menjadi korban sebelumnya?
Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Ya. Pak, izin tanya, kemudian agar saya jadi korban. Yang pertama terkait korban, Pak, apakah ada spesifik korban seperti apa yang dipilih oleh pelaku dan lain sebagainya? Terus tadi kan ada relasi kuasa. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang istilahnya membiarkan praktik ini atau bagaimana? Untuk sampai saat ini tidak ada pihak yang membiarkan praktek ini. Kami masih melakukan pendalaman karena menurut keterangan korban bahwa si pelaku tersangka ini mengajak mereka ke kamar pribadi yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka. Selanjutnya dirangsang dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Ya. Untuk korban spesifik atau random, misalkan dia tetangga atau bagaimana? Oh, tidak ada spesifik, dia hanya random saja. Dia mengajak saja yang mau, dia mungkin penilaian dari si tersangka bahwa ini bisa diajak untuk melakukan pijit. Jadi korban tidak merasa apa-apa di situ, tidak merasa curiga dan sebagainya. Diajak ke kamar terus mulai dicium juga lah layaknya orang yang berhubungan suami istri. Apakah pelaku sudah menikah dan punya anak? Kalau terkait hal itu memang itu private daripada tersangka, ini bukan menjadi substansi daripada perkara, jadi hal ini kami tidak bisa sampaikan. Apakah tersangka memiliki trauma masa kecil, Pak, terkait perbuatan yang sama? Oh, sampai saat pemeriksaan ini tidak ada sama sekali yang merasa trauma atas perlakuannya di masa lalu, tidak ada. Ya. Sebagai guru atau ustadz mengajar ilmu terkait dengan apa? Mohon maaf, nggak bisa saya sampaikan ya. Pak, korban ini sudah berapa kali sudah melakukan hubungan suami istri kepada pelaku ini, Pak? Apakah memang baru sekali itu ataukah sudah berulang kali ketiga korban ini, Pak? Nanti intinya dia sudah melakukan perbuatan ini sejak 2021 sampai 2024. Ya. Nanti akan dilakukan pendalaman terus korban-korban yang menjadi korban di sana, karena menurut keterangan para korban bahwa memang ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum juga bersedia untuk mau melapor. Itu dari keterangan korban. Untuk korbannya sendiri sudah dilakukan rehabilitasi atau dampingan gitu, Pak? Iya, kalau penanganan korban karena ini ABH anak berhubungan dengan hukum anak korban ya, korban yang di bawah umur, maka perlakuannya sesuai dengan SOP yang ada. Kita berhubungan, berkoordinasi, berkomunikasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Hak-hak anak itu perlu dan hak wajib penyidik utamakan sebagai anak-anak.